35 anggota DPR di Purwakarta tercatat sebagai penerima BSU 2025. Bantuan sosial itu kan harusnya ditujukan kepada orang-orang atau masyarakat yang rentan secara ekonomi. Apakah anggota DPRD itu termasuk rentan secara ekonomi? Kalaupun ada yang bilang, itu kan kalau terdaftar di BPJS otomatis dapat BSU. Apakah iya? Aku juga terdaftar di BPJS, tapi nggak dapat tuh BSU. Kalaupun memang secara otomatis terdaftar, ya harusnya pemerintah bisa memilah dan memilih gitu. Di-upgrade datanya, mana-mana orang-orang yang pantas mendapatkan bantuan sosial ini, mana-mana yang memang tidak pantas. Mungkin nilainya tuh nggak gede, 600.000, tapi buat orang-orang yang memang membutuhkan, secara ekonomi dia lemah dan rentan, 600.000 itu sangat membantu gitu. Tapi kalau buat anggota DPRD, 600.000 kayaknya buat 2 kali makan kayaknya ya. Jadi jangan ironis gitu, anggota DPRD yang sudah dapat gaji, dapat tunjangan macem-macem, masih menerima bantuan sosial. Ini kan sesuatu yang sangat ironis gitu di negeri ini. Padahal masih banyak masyarakat yang jauh lebih membutuhkan. Memang sudah menjadi rahasia umum ya bahwa bantuan sosial itu seringkali tidak tepat sasaran. Ada banyak orang-orang yang seharusnya dapat, orang-orang yang secara ekonomi rentan dan lemah malah enggak dapat. Tapi orang-orang yang mungkin secara ekonomi mapan malah mendapatkan bantuan sosial. Kadang-kadang banyak juga kejadian mungkin dari tingkat pemerintahan paling bawah, misalnya RT RW-nya itu mendatanya yang nggak bener gitu. Hanya karena suka dan tidak suka, biasanya ada tuh yang kayak gitu. Jadi pemerintah kabupaten, pemerintah pusat harusnya tidak asal terima nama aja gitu. Mungkin perlu tim untuk menyelidiki gitu, apakah penerima bantuan sosial ini benar-benar orang yang pantas menerima atau tidak. Jadi jangan cuma terima nama ya sudah gitu. Pada akhirnya ya tidak tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, tujuan pemerintah itu tidak tercapai. Tujuan pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin adalah untuk membantu masyarakat miskin supaya kebutuhan sehari-harinya tercukupi gitu. Tapi kalau misalnya bantuan itu diterima oleh orang kaya, ya tujuannya pasti nggak tercapai kan. Semoga ini menjadi evaluasi buat Kementerian Sosial dan pemerintah, selalu update data, jangan cuma terima laporan aja.